Selalu lupa bawa stand. Biasaan buruk. Belum pasang mic, sebentar ya. Kita cari dulu. Lampunya mati, kayaknya rusak. Apa ini namanya? Tidak tahu saya. Ini kayaknya rusak, harus dibenerin. Jadi video kali ini tanpa lampu. Sedih ya. Jadi cuman lampu biasa. Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Pakar Kreatif Lab. Dan kali ini aku mau membahas salah satu barang wajib buat para videografer, yaitu, dan kadang juga buat fotografer sih, yaitu adalah nggak bisa bilang variable ND filter. Dan yang aku pegang sekarang ini, yang aku mau review, yang udah aku pakai selama hampir 2 tahun ini adalah Votga Pro yang gold. Kotaknya dulu beli itu dapat kotak yang emas gitu, cuman udah hilang kotaknya, nggak tahu di mana. Jadi yang tersisa cuman kotak yang dalamnya yang warna putih dan transparan kayak gini. Dan yang aku beli itu yang 77 mm. Dan yang paling besar itu kalau nggak salah 82 mm. Kenapa aku pilih ini dulu itu karena pengennya sih biar kalau dipakein di lensa apa aja itu bisa gitu ya, tinggal beli adapter ringnya, step up ring. Jadi itu kayak, jadi nanti teman-teman misal kalau mau dipakein di lensa yang lebih kecil lagi diameternya, kalau ini kan pas nih, ini dia lensa yang aku pakai ini yang 16-55, tinggal dipasang aja dah, cok. Tuh udah. Teman-teman juga udah pada tahu ya kegunaan variable ND itu buat mengurangi intensitas cahaya agar kita bisa menggunakan shutter speed yang lebih rendah. Kalau di videografi itu kan biasanya kan 2 kali frame rate. Nah, itu mau nggak mau harus pakai ini biar dapat motion yang blurry, yang seperti umumnya mata kita melihat ya, yang blur kayak ini, ada blurnya. Selain itu juga, kenapa variable ND? Kan variable ada 2 ya, dia jenisnya, ada yang variabel dan yang fix. Kalau variabel ini kita bisa ubah intensitas gelapnya kayak gini, teman-teman bisa lihat ya, tinggal diputar aja ke kiri dan ke kanan. Nah itu ya fungsinya. Kalau di fotografi biasanya biar dapat blur, misal kayak motoin air terjun, biar dapat blurnya, biar dapat kesan creamy ya, apa sih istilahnya, aku lupa. Nah itu biasanya juga teman-teman fotografer pakai variable ND ini. Dan apa satunya, CPL ya, yang setengahnya gelap setengahnya biasa terang gitu. Apalagi ya kelebihannya, dia ada min dan max, minimal dan maksimal. Jadi ada dotnya, titik di sini di bagian ini ada dotnya. Jadi kalau diputar ke bagian minimal yang paling polnya itu, dia ada penahannya kayak gitu ya, jadi nggak loss. Kan ada beberapa variable ini yang diputar dia nggak ada penahannya, langsung loss, jadi nggak tahu. Jadi teman-teman harus ngelihat
penandanya itu dia di bagian mana. Kalau ini dia enak di bagian pol, di minimal dia ada penahannya, dan juga di bagian max-nya, di polin dia ketahan gitu ya. Cuman nggak ada, biasanya kalau yang agak mahalan gitu dia ada gerindinya, jadi kerasa kalau diputar di tiap intensitasnya dia tuh udah klek klek klek. Kalau ini dia nggak ada. Terus kelebihannya apa lagi ya? Kelebihannya untuk Quadga Pro Gold itu mungkin kualitas kacanya lebih bagus daripada yang Quadga Pro biasa ya, yang harga kalau nggak salah 200 ribuan sampai 400 ribuan. Kalau ini tuh dia udah multi coated, dia framenya nih tipis banget, cuma 6 mm. Mungkin kalau di Quadga Pro yang biasa itu lebih tebel ya, dan kualitas kacanya lebih rendah kayaknya. Otomatis biasanya itu yang ditakutkan adalah shifting color, jadi perubahan warnanya jauh banget, jadi merubah warna banget gitu ya. Kadang muncul vignette-nya kalau kita pakai lensa yang lebar. Kalau di 16 mm nya APS-C itu masih aman ya, karena dia masih termasuk seperti 24 nya full frame. Jadi hampir pengalamanku hampir nggak ada vignette. Dan beda kalau teman-teman mungkin pakai lensa lebar yang di full frame, yang 16, 18 atau 14 malah mesti udah kena vignette ini. Dan biasanya buat ngakalin ya harus pakai filter ND yang kotak itu, yang besar, yang harus pakai mounting lagi tambahan ya buat masangnya khusus. Dengan harga 800 ribu untuk kita yang memang butuh untuk upgrade dari, misal kita kemarin pakai filter ND yang murah terus pengen upgrade, termasuk lumayan lah masih ya, emang buat semi pro kayaknya ya, bukan yang pro banget. Kalau teman-teman mungkin mau yang untuk film layar gede, mungkin ini nggak cocok ya, pakainya yang satuan, pakai yang filter ND yang intensitasnya fix. Tapi buat teman-teman youtuber atau mungkin videographer wedding, dan juga teman-teman yang mungkin mau beranjak dari belajar videografi terus mau ke pro gitu, tapi mau beli yang mahal langsung, kayaknya sanggupnya nih. Nah, salah satu yang aku rekomendasiin ya Quadga Pro yang gold ini. Harganya juga masih masuk akal lah, cuman 2-3 kali lipatnya yang Quadga Pro biasa, dan hasilnya juga masih lumayan. Jadi teman-teman masih bisa, color shiftingnya nggak jauh-jauh amat. Dan juga mungkin kekurangannya ya mengurangi ketajaman lensa sih. Apalagi aku biasanya dulu habis dipakein ini terus ditambahin lagi sama filter Black Promise, wah terlalu ngesoft banget, jadi kayak kadang terlalu berlebihan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar lah makainya, dan cari sweet spotnya juga sama lensa, jadi harus banyak nguliknya juga sih. Kalau aku sih makainya dulu di Sony sama di Fujifilm, dan masih termasuk aman. Mungkin disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Selama nggak perlu banget untuk pakai ini ya nggak usah, masih bisa diakalin pakai shutter speed yang tinggi gitu. Tapi kalau teman-teman udah lihat, waduh sudah syuting nggak pakai filter ND, terus mungkin setelah di slow mo atau ada pergerakan yang kerasa banget gitu ya, mungkin lari atau apa gitu yang butuh ada blurry-blurrynya. Kalau nggak ada blurry itu kayak aneh gitu ya di mata. Nah, itu udah saatnya teman-teman mulai memikirkan beli variable ND. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Oke, segitu aja dulu dari aku, Ari Kurnia Wijaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.
Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau mau tanya atau mau komen, langsung aja komen di bawah. Nanti saya jawab kalau aku tahu. Kalau nggak tahu ya nanti kita cari tahu bareng-bareng di video selanjutnya. Sampai ketemu, wassalam dan bye-bye.